Tribuners dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Rudi Rahman dalam program Dare to be Awesome. Tema kita kali ini adalah The Hut Resort, Indonesia Tanah Air Beta, Pusaka Abadi Nan Jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Berbicara tentang pariwisata, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Salah satunya di Kota Medan, Budaya Land. Berdiri di atas lahan 18 hektar, infrastruktur ini siap memberikan kebahagiaan bagi setiap keluarga. Berbicara akan hal ini, telah hadir di lokasi Eksekutif Manajemen Budaya. Mari kita sapa kedua narasumber kita. Ibu Felicia Kathleen, apa kabar Bu? Baik Pak. Baik, ya. Kemudian Bapak Yongki Yoman, apa kabar Pak? Baik, terima kasih Pak. Baik, mari kita mulai dari Ibu Felicia. Baik Ibu, dengan infrastruktur demikian lengkap, kalau boleh kami tahu, mengapa menggunakan nama budaya dan apa nilai-nilai yang ingin diusung kepada masyarakat? Kita sendiri ketika kita memutuskan untuk memakai nama budaya itu kira-kira seperti ini. Kita menciptakan suatu tempat makan. Tempat makan karena di restoran kan. Karena di restoran. Jadi tempat makan yang tapi kita juga mau di situ itu adalah syarat nilai budaya juga. Salah satunya mungkin gini. Ketika kita makan itu sendiri menjadi suatu kegiatan yang di Indonesia itu merupakan suatu budaya kalau menurut saya. Budaya makan. Karena apa? Pada saat kita makan itu kita bisa bersilaturahmi, bisa bercengkerama bersama keluarga, kerabat seperti itu kan. Jadi disitulah akhirnya kita memutuskan untuk memakai nama budaya gitu. Selain itu juga ketika kita menggambarkan konsep untuk secara visual untuk di tempat juga, nah dari sana kita masukkan berbagai unsur dari budaya Indonesia, kan dari gabungan dari budaya Jawa, Bali, Sumatera Utara, seperti itu, Nusantara, semua kita gabungkan, termasuk juga dengan hidangan-hidangannya. Jadi kalau untuk konsep restorannya sendiri, itu tadi kita mau menciptakan suatu tempat, suatu sarana untuk orang bisa berquality time. Ya, bersama keluarga tadi, ya kan, kerabat, ataupun kalau misalnya masih yang pasangan keluarga muda, bawa anak-anaknya main. Jadi tidak hanya menikmati hidangan, tapi juga menikmati suasana. Ya, itulah kenapa kita menggambarkan konsepnya itu konsep yang asri, rindang, ya, untuk enjoy lah supaya orang yang datang juga lebih enjoy. Ketika mereka enjoy itu mereka bisa lebih asik ngobrol, ada suasana baru lebih bercerita. Dan juga kita di sini sebenarnya kita pada awalnya kita mencoba untuk mencari ini kan di Kota Medan, dan kalau misalnya untuk daerah sini sendiri itu hanya sebentar aja dari pusat kota. Ya kan. Jadi kita juga coba menciptakan suatu seperti oase lah. Kalau misalnya di kota, pusat kota kan padat. Jadi orang butuh refreshing, butuh lebih untuk relaksasi lah, saya rasa relaksasi. Nah, jadi dengan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh ini, mungkin orang-orang dari pusat kota juga setelah penat misalnya bekerja atau mungkin stres juga kan di kota, kegiatan padat. Nah, itu bisa relaksasi lah, refreshing untuk kesini. Baik Tribuners, ada nilai-nilai luar biasa yang ditonjolkan oleh budaya, yaitu kebersamaan, kulturistik, dan nilai dari berbagai suku Nusantara Indonesia. Jadi semangatnya adalah semangat kebersamaan dan temanya adalah asri. Baik, selanjutnya di budaya ini selain ada resto, ada apa lagi? Kita kembali ke Pak Yongki ini. Baik Pak. Jadi selain ada budaya resto, kami ada budaya land. Budaya land. Iya, budaya perbedaannya land itu, apa Pak? Budaya land itu tempat bermain, tempat berwisata, di mana semua orang dapat berkumpul, mulai dari keluarga, pasangan, teman, dan lain sebagainya, untuk melakukan aktivitas permainan, melakukan kumpul-kumpul, gathering. Jadi terdapat banyak jenis wahana permainan juga yang bisa dimainkan. Kalau tadi kita melihat ada nilai kulturistik di budaya resto. Nah, ada nilai-nilai apa yang diusung oleh budaya land, Pak Yongki?
Jadi budaya lain itu berkumpul, bermain, dan belajar bersama, Pak. Oh, berkumpul, bermain, dan belajar bersama. Iya. Ada berapa wahana, Pak Yongki? Ada 11 jenis wahana permainan. Oh, banyak sekali ya. Iya. Apa-apa saja, Pak Yongki? Yang paling populer itu ada minicar, sepeda, ya, bebek dayung seperti yang kita lihat di belakang. Iya. Wah, ada paintball, ya. Paintball, ATV, dan wahana lainnya. Tadi saya dengar ada sepeda gowes ya, Pak ya? Iya, betul, Pak. Nah, sebenarnya apa yang ingin disampaikan ke masyarakat? Mengapa harus ke sini? Padahal mereka bisa di kota-kota, Pak Yongki. Jadi untuk naik sepeda di sini, perbedaannya itu suasananya lebih asri. Dapat menikmati suasana alam. Benar. Sepeda yang kami sediakan pun beragam, mulai dari sepeda 1 orang, 2 orang, dan sepeda 3 orang. Oh, ada seperti itu. Iya. Jadi sepeda itu dimainkan secara bersama-sama lah bisa, Pak. Benar. Lagi pula bersepeda itu sebenarnya tujuannya kesehatan. Betul, Pak. Tapi sambil juga bermain-main, bercengkrama dengan kawan. Intinya rileks ya. Betul. Jangan setelah berolahraga jadi kecapean, keletihan. Baik, selanjutnya tadi saya lihat ada 2 dimensi yang berbeda. Yang pertama tadi goes, santai banget sepeda itu. Kemudian ada yang sangat berkarakter, stick paintball. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan ke masyarakat? Mengapa harus ada 2 dimensi seperti itu? Jadi tamu yang datang itu kan beragam. Ada yang suka permainan yang santai, ada yang suka permainan yang lebih menantang, adventure begitu, Pak. Jadi kami menawarkan permainan yang berbeda. Yang santai bisa untuk bebek dayung, bisa sepeda. Nah, yang kalau mau melatih ketangkasan bisa coba dengan ATV maupun paintball begitu. Kami mengapresiasi setiap tamu yang datang. Setiap tamu kan memiliki selera yang berbeda-beda. Oh, benar, luar biasa ya. Jadi benar Bapak Ibu, kadang-kadang di dalam satu keluarga, ayah ibu cenderung ngopi. Tapi anak-anak mencari wahana bermain, apalagi remaja, mereka mencari ruang privasi. Jadi di budaya lain ini semuanya lengkap, dengan kata lain, one stop solution. Silakan nanti ringankan langkah Bapak Ibu menuju kemari. Baik, berikutnya kami ingin tahu, pasti ada sebuah latar belakang yang mendorong hati Ibu sehingga Ibu mau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut menikmati budaya lain ini. Apa sih motivasinya sebenarnya, Bu? Kalau motivasinya sebenarnya seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya, Pak ya. Quality time tadi. Quality time tadi. Jadi mungkin kalau tadi saya cerita soal bagaimana kita makan, menikmati hidangan di resto. Nah, begitu juga setelah itu mungkin tamu yang datang itu mereka bisa ke belakang. Karena apa? Di sini kita punya tempat lebih luas. Tempat lebih luas untuk yang tadi kayak seperti yang tadi customer mau ada main yang memicu adrenalin, mau yang lebih santai, rileks. Nah, itu semua kita ada. Semua ada. Jadi lebih ke untuk kepuasan masyarakat. Ya, kepuasan masyarakat sih. Dan juga itu tadi untuk refreshing. Ya. Mungkin kalau sekarang kan orang-orang kantoran tidak punya banyak waktu yang sampai cuti atau libur berapa hari gitu. Jadi kan mungkin nggak bisa pergi terlalu jauh karena maksudnya jarak tempuh, waktu libur juga kan berpengaruh kan. Jadi kalau misalnya dengan kita lokasinya seperti ini, mungkin ya mereka hanya weekend datang kemari itu sudah cukup. Tidak perlu jauh-jauh. Mungkin kalau jauh-jauh kan juga capek. Benar. Jauh-jauh budget besar ya? Ya, capek, budget juga besar ya kan. Pulang bukannya refresh tapi malah lelah gitu kan. Besok lanjut kerja lagi. Nah, sebenarnya konsepnya seperti itu sih. Benar. Jadi lebih ke benar-benar oase untuk di kegiatan kehidupan masyarakat padat ini sih. Seperti itu. Waktu dulu proses pembangunannya apa tantangannya, Bu? Oh, kalau dulu pas proses pembangunan karena lahan kita cukup luas ya. Jadi saya dulu coba memetakan untuk satu area per area itu supaya apa tidak merusak konsep yang tadinya pengen kita bangun. Makanya kalau dilihat sekarang tetap kita pertahankan untuk area hijaunya tetap ada. Untuk beberapa juga kita bentuk untuk jadi area permainan yang seperti ini. Benar. Nah itu jadi satu area permainan sendiri, satu untuk benar-benar centernya sendiri kita punya danau ini, ya kan. Untuk area yang lebih tadi memacu adrenalin tadi sebelah sana, ya kan. Jadi kalau tantangannya lebih untuk ke ini sih.
apa nih yang pengen dicari masyarakat nih, kayak kegiatan-kegiatan seperti apa nih yang lebih bisa buat mereka lebih enak ya ke sana gitu. Pulang dari Budaya Land aku lebih refresh, enjoy seperti dan itu termotivasi sih. tentunya. Iya, betul. Jadi Tribuners jangan lupa ada infrastruktur yang telah dipersiapkan oleh Budaya. 15 menit dari jalan tol, kemudian dengan wahana 11 wahana yang dapat memberikan kepuasan bagi keluarga dari kecil, balita, remaja hingga orang tua. Tadi saya mendengar ada satu lagi, banyak wahana yang dipersiapkan untuk masyarakat. Nah, ada nggak tema-tema lainnya, misalnya untuk outbound, Pak Yongki? Ya, jadi kami memiliki fasilitas outbound, memiliki tim outbound yang dinamakan Budaya Camp. Budaya Camp? Ya, betul. Budaya Camp itu dibimbing langsung oleh tenaga ahli dari Jakarta. Dari Jakarta ya? Jadi Budaya Camp memfasilitasi kegiatan outbound, baik itu sekolah, perguruan tinggi, perusahaan, maupun organisasi lainnya. Ya. Sudah berapa tim yang pernah datang kemari? Kalau dihitung satuan orang, kira-kira berapa yang sudah mencoba outbound budaya ini? Sudah lebih dari 1.000 orang loh. Lebih dari 1.000 orang. Bahkan mungkin kita pernah memfasilitasi untuk satu acara, satu event lah, satu event perusahaan itu sampai 1.000 orang. 1.000 orang satu event ya? Satu event itu jadi tergabung lah dari untuk outboundnya dan juga eventnya gitu. Oh, integrated begitu ya? Ya, integrated. Berarti dari pihak Budaya sudah mempersiapkan konsepnya? Adakah seperti itu? Ya, ada Pak, betul. Ada ya. Jadi kami menawarkan suatu paket yang tergantung dari jumlah peserta, rentang usia, dan jenis permainan atau kegiatan apa yang diinginkan oleh peserta, begitu Pak. Oh, sesuai dengan skenarionya? Ya, betul. Oke. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya melihat tadi di depan Budaya Land ini ada resto yang cukup menggerakkan hati kita. Nah, kalau boleh tahu, apa menu unggulan Budaya Resto, Pak Yongki dan Bu Feli? Ya, jadi kalau untuk menu sendiri, ketika kita merencanakan lah untuk apa aja nih menu-menu yang ada di Budaya Resto, sesuai konsepnya, jadi kita gabungkan banyak menu-menu Nusantara kita hadirkan di sini. Nilai Nusantara nilai Nusantara. Jadi dari berbagai macam daerah juga kita coba kita padu padankan untuk di deretan menu kita. Ada keseimbangan dari cita rasa Nusantara. Betul. Jadi mungkin menu-menu kita yang ada di sini mungkin untuk di Medan agak ada bedanya. Ada bedanya. Untuk di Sumatera Utara mungkin ada perbedaan gitu. Karena tadi kita coba mengambil berbagai macam daerah, kita coba masukkan jadi satu. Ya, gabungan cita rasa ya. Jadi mungkin kalau mau mencicipin kayak selera Nusantara, ya di sinilah gitu. Benar. Jadi Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan satu atensi luar biasa dari Bu Feli. Kalau Anda ingin mengetahui cita rasa Nusantara, silakan datang ke Budaya Resto. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di situasi pandemi seperti ini, tentunya banyak pihak merasakan ini adalah sebuah ganjalan. Apakah Budaya Resto merasakan hal seperti itu? Siapa yang ingin menjawabnya? Pak Yongki atau Bu Feli? Jadi di situasi pandemi seperti ini, mungkin semua sektor pariwisata hotel, restoran, kafe, dan lain sebagainya itu merasakan dampak dari efek pandemi. Begitu. Jadi kami menyesuaikan diri dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, menyesuaikan dengan anjuran pemerintah. Benar, itu penting itu. Itu penting, Pak. Ya. Kemudian ada nggak terasa ganjalan di pihak Budaya Resto? Misalnya okupansinya menurun? Ya, jadi wajar ada pengaruhnya ke okupansi. Namun kami tetap menyesuaikan diri dengan regulasi pemerintah. Ya. Kebetulan di resto kami itu berada di tempat terbuka dan area yang luas, sehingga jarak antar meja itu kami sesuaikan. Oh, aman ya Pak ya? Aman, betul Pak. Ya, berarti solusi yang sebenarnya adalah justru harus datang ke Budaya Resto. Karena konsepnya tadi asri ya, betul, Pak Yongki ya? Asri. Oke. Baik Bapak Ibu, setelah ulasan panjang lebar dari Pak Yongki dan Bu Feli, mari kita saksikan pariwara berikut ini.
saya lihat di Budaya Land ini terdapat banyak spot-spot bagus, ya. Nah, apakah di sini pernah diberdayakan untuk acara pre-wedding atau wedding? Ada nggak Pak Yongki? Jadi untuk pre-wedding itu ada Pak. Ada ya? Kami memiliki banyak spot, ada pohon jati, ada danau, tengah pulau, dan spot-spot bagus lainnya. Spot bagus lainnya. Ada konsep lain nggak Pak? Yang ditawarkan oleh budaya? Konsep lain seperti lebih menyatu dengan alam, ya. Foto yang lebih asri begitu Pak. Tetap konsepnya natural. Natural. Oke. Baik, selanjutnya kita lihat banyak yang datang untuk wedding dan pre-wedding. Nah, kita ingin tanya, apakah Budaya Resto menawarkan paket khusus, Ibu Feli? Silakan. Iya, kalau untuk pre-wedding sendiri Pak, sebenarnya kalau kita di sini itu gratis. Gratis ya? Pre-wedding di sini kita gratis, tidak kita kenakan cas sama sekali. Hanya dengan mungkin nanti ada paketnya, mereka spend untuk makan di Budaya Resto. Spend makan di Budaya Resto sudah bisa free pre-wedding di sini. Gitu. Mau sampai ke Budaya Land juga bisa, karena kalau kayak sekarang kan banyak nih fotografer yang kreatif kan, bahkan spot-spot tertentu aja bisa jadi bagus gitu. Benar. Nah, apalagi kita suasananya gini kan, natural. Banyak yang suka untuk konsep pre-wedding seperti itu sekarang. Luar biasa ya. Ya, lalu kalau untuk paket wedding sendiri, kalau kita di sini, itu benefitnya untuk customer kita adalah kita tidak mengenakan cas untuk tempat juga. Tidak ada cas tempat ya? Tidak ada cas untuk tempat. Jadi mereka cukup memesan paket makanan. Paket makanan. Ada beberapa tempat yang bisa dijadikan spot wedding. Ya, contohnya misalnya kita punya satu tenda di Budaya Resto, itu yang untuk kapasitas cukup besar. Atau kalau misalnya mau yang temanya outdoor party, kita bisa di area seperti yang jati-jati seperti itu. Nah, itu bisa. Atau di tengah pulau pun bahkan bisa. Di tengah pulau ya. Ya, jadi sudah banyak sih yang beberapa yang mereka pengennya outdoor party nih, nggak usah jauh-jauh ke Bali. Iya, benar. Ya, nggak usah jauh-jauh ke Bali, di sini pun bisa. Dan mungkin juga untuk masa-masa yang seperti ini sedang pandemi juga kita harus mematuhi regulasi kan. Benar. Jadi kayak tamu undangan dibatasi. Mungkin hanya ada yang sekedar mau akad nikah. Nah, untuk keluarga dekat lah, keluarga dekat, kerabat, tidak perlu rame-rame gitu kan. Kita juga punya namanya Budaya Coffee Cabin. Jadi di sana untuk kapasitas maksimal 50 orang, nah itu di situ bisa juga. Coffee Cabin ya? Di mana ujung itu ya? Iya, yang di ujung sana, yang di atas sana. Jadi view-nya langsung ke arah danau. Ke arah danau. Ya, jadi kalau misalnya acara akad di situ, backgroundnya juga langsung danau. Gitu. Jadi saya rasa cukup menarik sih. Sangat romantis juga tempat, ya. Luar biasa sekali Budaya Land ini. Kalau menilik dari konsep tadi, ada tawaran paket wedding dari Bu Feli. Selanjutnya saya lihat kan ada tadi outbound ya Pak ya. Apakah ada paket outbound juga dari Pak Yongki? Ya, jadi ada paket outbound yang kita sesuaikan dengan zaman pandemi seperti ini. Jadi dengan jumlah peserta yang lebih sedikit, dengan protokol kesehatan yang lebih ketat, benar. Perusahaan dapat datang kemari, misalnya mengadakan seminar mengadakan rapat, atau motivasi untuk karyawannya begitu. Dalam satuan yang lebih kecil ya. Betul, Pak. Nah, selanjutnya bisa berdiskusi dengan manajemen budaya. Luar biasa Pak Yongki. Baik, selanjutnya adalah setelah panjang lebar kita mengetahui Budaya Land, Budaya Resto. Nah, mari kita minta closing statement dari Pak Yongki dan Ibu Felicia. Silakan Bu Feli. Iya. Jadi sebagaimana kita ketahui kondisi sedang pandemi seperti ini, banyak tekanan lah dari sana sini ya kan. Mungkin ketika kita bekerja juga situasi di masyarakat, kita juga jadi tidak leluasa kan untuk berpergian. Nah, tapi kita juga perlu kita ketahui bahwa kondisi kesehatan mental itu kan penting. Benar. Nah, dengan banyaknya tekanan gini, saya rasa tetap kita harus punya waktu untuk refreshing, benar sekali, untuk relaksasi, dan juga untuk quality time tadi bersama
keluarga, teman-teman tetap harus terjaga. Benar seperti sekali. itu. Jadi saya rasa dengan hadirnya kami di sini merupakan suatu solusi lah untuk di situasi pandemi yang seperti ini. Dengan tadinya kita berjarak tempuh tidak terlalu jauh, dengan lokasi kita outdoor luas, prokes semua terjaga. Saya rasa adalah hal bagus jika kita membawa keluarga untuk datang kemari, untuk enjoy menikmati hidangan maupun bermain dan bersantai di Budaya Land. Benar, luar biasa Seperti sekali itu. Bu Feli. Pak Yongki? Ya, mari pergi ke Budaya Resto dan Budaya Land. Kami menerapkan protokol kesehatan yang ketat, tempat yang terbuka dan area yang luas sehingga tamu dapat nyaman berjaga jarak satu sama lain. Kami memberikan solusi di tengah pandemi seperti ini, Pak. Luar biasa Pak Yongki. Bapak Ibu, ada peribahasa yang mengatakan dari cara kita memilih objek wisata, kita bisa menerka karakter manusianya. Jika kita ingin berbahagia, maka prioritaskan terlebih dahulu keluarga kita. Budaya Land dan Budaya Resto menawarkan solusi yang luar biasa. Kita juga berterima kasih kepada manajemen yang telah dengan visioner membangun infrastruktur ini dan berbagi bersama kita. Terima kasih kami ucapkan telah bersama kami Tribuners. Sampai jumpa di event berikutnya.